Prestasi mentereng Mega dianggap bisa jadi ikon Red Spark selanjutnya. Megawati DKK di ultimatum rival terlemah. Prestasi Megawati di Red Spark memang cukup mentereng. Bagaimana tidak? Baru saja bergabung Mega langsung mampu menyabut gelar MVP pertamanya di ronde pertama. Dan bisa dikatakan bahwa Megawati sejak musim lalu langsung mengangkat Red Spark jadi tim kuat di Korea. Setelah Red Spark hanya berputar di klasemen mediocre sejak tahun 2017. Red Spark seketika lolos ke playoff V-League setelah 7 tahun lamanya tak pernah lolos. Tak hanya itu saja, pemain berjuluk Megatron itu berhasil mencet poin ke-100 melalui back attack atau smash di belakang garis serang saat melawan AI Peppers. Rekor itu dicetak Mega pada set kedua atau poin ke-9 Red Spark saat melawan AI Peppers pada Februari lalu. Ia tercatat sebagai pemain ke-70 yang sukses melakukannya di sepanjang sejarah Liga Voli Putri Korea. Dan karena prestasi Mega inilah yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat Daejeon menyebut Mega akan jadi legenda baru kota Daejeon saat ini. Sebelum Mega datang, ada beberapa nama-nama mentereng yang telah mengisi hati fans fanatik Red Spark dengan gaya bermain yang luar biasa. 1. Park Min-hye. Dan ternyata fakta baru terungkap kenapa Park Min-hye selalu saja membela dan ngefans secara pribadi dengan Megawati sejak musim lalu. Karena Park Min-hye melihat pada diri Mega untuk bisa menuliskan lagi kesuksesan Red Spark di kancah bola voli Korea. Park Min-hye ternyata menjadi bagian sejarah dari kehebatan Red Spark. Ia kerap disebut dengan nama Sang Goblin. Kenapa Park Min-hye sampai mendapatkan julukan itu? Berawal dari kejadian laga di tahun 1987. Park Min-hye sempat memberikan trauma kepada lawannya dengan spike keras dan fatal yang membuat cedera panjang. Nama pemain itu adalah Sonyeon yang mendapatkan cedera di lengan serta dadanya setelah menerima bola spike dari Goblin. 2. So Yeon Chang ataupun biasa disebut The Demon Blood. Ada alasan tersendiri kenapa So Yeon Chang mendapatkan julukan semengerikan itu. Pemain yang berposisi sebagai middle blocker ini memang dikenal memiliki stamina kuda yang tak pernah habis-habis. Banyak pemain yang sampai kelelahan hingga pingsan saat menghadapi So Yeon Chang dan dirinya juga menjadi saksi kehebatan Red Spark di tahun 2005. Dan Yeon Chang ini memang sempat menjadi tokoh antagonis di voli Korea sebab banyak lawan yang menjadi korban kehebatan stamina kuda yang ia miliki. Khusus Hillstatte dan AI Peppers mengutuk pemain ini. Dan saat ini Megawati dianggap akan jadi ikon baru Red Spark setelah banyak faktor yang sama dari dua legenda yang pernah ada di Red Spark. Megawati sejauh ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ia kerap comeback di set-set akhir dan membuat lawannya kehabisan tenaga. Tak hanya itu saja, sepanjang musim lalu Megawati juga mampu menghancurkan mental lawannya dengan melakukan hard shot kepada lawannya. Meski belum sampai cedera, namun Lee Da-hyung memang cukup terlihat tersiksa dan pusing setelah menerima spike petir Megatron ini. Dan jika memang musim ini Mega bisa bermain all out dan mengakhiri kontraknya dengan juara, pastinya sebutan Megatron akan menghiasi kota Daejeon di voli Korea. Nama Mega akan disandingkan menjadi legenda satu dekade yang dimiliki oleh Red Spark sejauh ini sebab peran Mega memang cukup vital. Sebab sebelumnya Mega juga berhasil menjadikan Red Spark masuk final di KOFO Cup. Tak hanya itu saja, adanya Mega membuat Red Spark ditakuti oleh semua klub di Korea. Bahkan saat ini media Korea juga menyandingkan Mega sebagai aset naiknya V-League lagi. Berkat Megawati, V-League benar-benar bisa bersaing kembali di Asia sebagai liga terbaik. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus terus waspada meski di atas kertas bisa memenangi laga kedua Liga Voli Korea 2024-2025.
Liga Voli Korea 2024-2025 telah berjalan di mana langkah bagus ditunjukkan oleh Red Sparks, tim yang diperkuat Megawati Hanestri Pertiwi. Tim yang dilatih oleh Ko He-jin itu benar-benar membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu kandidat kuat peraih gelar juara. Di laga perdana akhir pekan kemarin, Red Sparks berhasil membantai GS Caltex di kandang dengan skor telak 3-0. Kemenangan di laga pertama Liga Voli Korea 2024-2025 itu tentu membawa dampak yang positif bagi rasa percaya diri para pemain Red Sparks. Untuk pertandingan kedua, mereka akan menghadapi Gwangju AIP Savings Bank pada hari Jumat 25 Oktober 2024 mendatang. Red Sparks tentu tidak boleh memandang remeh AIP Savings Bank yang musim lalu menjadi tim terlemah dengan menghuni dasar klasemen. Pasalnya, tim besutan Chang So-yeon tersebut tengah berupaya melepas label sebagai yang terlemah menyusul kemenangan bersejarah mereka. Ya, pada laga perdana musim ini, AIP Savings Bank berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Gincheon Korea Expressway Hipes. Tidak tanggung-tanggung, AIP Savings Bank berhasil mengalahkan juara Liga Voli Korea 2022-2023 tersebut dengan skor telak 3-0. Menghadapi Red Sparks di pertandingan kedua, Park Jong-ah selaku andalan di posisi outside hitter merasa yakin. Park Jong-ah bahkan sudah memberikan ultimatum kepada Megawati dan kolega dengan meraba kelemahan yang tampak di pertandingan pertama. Bagi Park, kemenangan akan didapat jika timnya bisa membenahi aspek ofensif agar lebih mumpuni lagi serta memanfaatkan akurasi servis. Pandangan itu hadir karena Red Sparks dianggap sebagai salah satu tim musim ini yang memiliki pemain dengan postur ideal. Dalam kesempatan yang sama, Park juga mengakui bahwa lini serang Red Sparks yang bertumpu kepada Megawati benar-benar mematikan saat ini. Mereka Red Sparks adalah tim dengan serangan yang sangat bagus, kata Park Jong-ah dilansir dari laman The Speaker. Struktur timnya bagus dan saya pikir Red Sparks adalah yang terbaik dalam hal postur pemain mereka.